Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga setia menyimak dari setiap konten dari channel Paduan Gaul. Dan semoga saja Anda semuanya bisa mengambil hikmahnya, mengambil dampak positifnya, dan juga lebih-lebih pun semoga saja mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang saat ini masih sakit dan juga sudah melaksanakan ikhtiar ya menggunakan air zam-zam asma, semoga diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang sudah banyak mengalami permasalahan hidup, baik itu pribadi, rumah tangga ataupun perihal-perihal ya bersifat kegaiban, semoga diberikan solusi yang terbaik, di mana solusi itu nanti pun bisa dijalankan dan bisa berdampak baik bagi para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pemirsa, bahwa sedikit narasi, ada beberapa dari kalangan manusia akhir-akhir ini menghubungi daripada kami dari tim Paduan Gaul, di mana dari kalangan ini dahulu kala mengamalkan sebuah amalan atau ajaran tertentu, di mana dikatakan dari ajarannya disampaikan adalah ajaran yang bersanad dan dibimbing oleh seorang guru. Namun pada kenyataannya di fase-fase mungkin agak tua dari sosok-sosok ini, setelah banyak hari, banyak bulan, dan bahkan bertahun-tahun mengamalkan dari ajaran tersebut, malah sosok-sosok ini sebagai manusia mereka bukan mengalami hal baik atau hal positif. Mereka cenderung secara ini mengalami hal, yaitu salah satunya sakit yang luar biasa, dimana sakit itu diawali dengan sebuah kisah-kisah yang memang kisah-kisah jarang, sulit diterima akal, dimana itu pengalaman gaib. Salah satunya yaitu bisa melihat makhluk gaib hingga akhirnya mereka pun bisa sakit, baik itu sakit secara non medis hingga tembus ke medis. Dan sekarang ini wabil khusus kita akan mengungkap dari seorang yang juga mengamalkan amalan tertentu yang dikonon katanya bersana tersambung dan dipimpin oleh seorang guru, namun kenyataannya sekarang ini mengalami kesakitan di area perut dan juga di area-area tertentu. Sosok ini adalah sosok perempuan dan secara umur memang sudah tua. Dan apakah penyakit-penyakit tua itu pun tak terlepas daripada pengaruh gaib? Kita akan cross check di kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Semakin bertambahnya umur kita nanti pun kita menjalankan sebuah perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan juga sebenar-benarnya. Dan semoga saja bisa menjadi amal ibadah yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan alhamdulillah ini ada identitasnya, namun izin kami untuk menyembunyikannya karena ini bersifat privasi untuk keluarganya. Dan di kesempatan ini pula saya alhamdulillah ditemani mediator Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah baik Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap ya? Alhamdulillah siap. Oke, mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Ini fotonya sudah saya bawa. Mohon izin doanya, semoga diberikan kelancaran, bisa diungkap dengan baik. Dan solusinya kayak apa? Sebagai manusia, semoga saja ada solusi yang terbaik saat kita menemui hal-hal yang tidak kita ketahui hakikatnya begitu. Semoga diberikan kelancaran, amin. Dan alhamdulillah pula di pengalaman nyata ini ada sedikit pengaruh setelah menggunakan dari produk asma dari Al-Husa ini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, di mana penglihatan gaibnya sudah mulai berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh gaib pasif dan seluruh amalan-amalannya dibaca dengan semua mereka terkunci.
Kita rekat. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib ini berdampak apapun dalam zat mediator ini. Zat mediator ini menjadi sebuah perantara wadah sementara dan tidak berdampak apapun. Dan jika penyusup atau yang melakukan masih ketahuan dan langsung terlempar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang membuat penyakit saat ini dalam jasad Ibu Hajah yang ada di foto yang saya tunjuk ini yang asli, yang masih bersemayam kuat, yang berpengaruh kuat menjadi penyakit yang asli dalam jasad Ibu Hajah. Tarik ke tangan saya. So, semoga kuasa total mediator. Kuasa total semakin kuat, semakin tersambung kita suaranya. Memori mediatornya otomatis diganti dikuasai dari golongan gaib ini. Allah. Jadi tidak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dua arah. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan golongan apa kamu? Golongan iblis. Duh, kamu iblis. Ingat resikonya. Kamu dari mana iblis? Kalau kamu bohong otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Dari jasad manusia. Manusia mana? Jujur. Manusia perempuan. Yang sudah tua itu. Ibu Hajah ini. Loh. Iya. Gimana ceritanya kok kamu malah bisa menempati dalam jasad Ibu Hajah ini? Ceritanya kayak apa awal mulanya? Dulu. Ingat loh resikonya. Jika kamu berdusta, tubuhmu akan terpotong-potong. Bahkan kamu akan meledak. Apa-apaan ini kamu? Bahkan jika kamu menyusup pun ketahuan seluruhnya. Katakan jujur. Dulu perempuan itu menemui seseorang Terus? yang ada di sana, yang mempunyai pengikut-pengikut besar itu. Terus? Dia itu diberikan pengamalan untuk mengamalkan itu. Dan dari situ dia membaca terus-menerus sampai amalan itu sudah lengket ke dalam tubuhnya manusia itu. Dulunya saya bukan golongan iblis. Golongan apa kamu dulu? Golongan jin. Oh, jin. Tetapi setelah itu saya bisa menaik tingkatan jadi iblis. Loh, amalan manusianya, padahal manusianya sendiri itu memiliki keyakinan yang sama, mengamalkan amaliyah yang mungkin menurut mata manusia awam itu kan hampir sama. Membaca ini kan begitu. Dan bahkan dikatakan juga amaliyahnya itu ya menjalankan syariat dan hakikat. Kok malah kamu semakin kuat? Benar. Tetapi yang di sana itu pengen mempunyai sebuah hajat dan keinginannya itu dan diberikan kepada seorang yang di sana itu. Kamu mengamalkan ini supaya rezekimu lancar dan diberikan kesehatan, keselamatan. Jadi begitu. Dan dari situ seorang tua itu tadi, perempuan itu tadi, langsung tertarik untuk mengamalkan dan mengikutinya. Jika kamu berdusta langsung hancur. Dia sudah mengikuti Islam sangat lama sekali. Oh, jadi begitu. Terus saya mau menanyakan, kamu dulu jin, kok malah jadi iblis? Itu kisahmu sendiri, perjalanannya bisa menaik tingkatan itu apakah ada tahapannya tersendiri? Kan ibu itu kan menjalankannya amalnya syariat hakikat. Dan apakah amalia itu terputus sanatnya kah? Atau memang masih tersambung kok malah masih bisa golongan kamu menyusup begitu? Terputus. Loh. Tidak ada jambungan sama sekali. Loh, kok bisa begitu? Hanya orang di sana itu yang dipilih sama manusia yang di sana itu untuk menggantikan sosok dulu kala itu untuk menjadi pemimpin di sana. Pemimpin dari amalan syariat hakikat itu.
Iya. Oh. Jadi dari hal ihwal sanad yang terputus itu kamu bisa menyusup tadi. Dan dia itu, pemimpinnya itu sudah menuliskan sebuah buku silsilah itu yang turun menurun, seolah-olah itu bisa dipercaya sama manusia lain. Namun kenyataannya itu berbeda, terbalik. Terus? Dan dari situ golongan kami bisa sangat mudah untuk menyusup ke dalam manusia itu. Oh. Apalagi kalau dipelajari terus menerus. Jadi amalkan terus menerus itu. Dan ketika itu yang dilakukan itu, apakah orang itu di dalam hatinya masih mempunyai sifat iri dengki itu setelah menjalankan itu? Apa orang itu suka menjelekkan manusia lain? Apa itu benar kalau sudah menjalankan amalan yang benar? Terus? Dan mengurusi diri sendiri saja dia tidak bisa. Oh. Apalagi mengurusi orang lain. Jadi begitu. Oke. Lalu saya kembali ke kamu. Sisamu seperti itu, kamu tertarik, kamu bisa mengikuti jasad Ibu Haja ini melalui amalannya sendiri yang dikatakan amalnya syariat hakikat dan ternyata terputus. Lalu begini yang akan saya tanyakan ke kamu. Selama ini kamu yang bekerja membuat penyakit, cara prosesmu dari amalan hingga bisa tembus membuat penyakit non medis ke medis itu kayak apa caranya? Pada golongan kami itu langsung serta-merta mengambil makanan terus menerus atau kayak apa sih? Di lambung dan di dada itu. Saya yang di dada itu kadang bikin sesak. Dan di lambungnya itu semakin sakit karena saripati dalam tubuhnya itu sudah kami ambil. Karena sudah waktunya, jatah-jatahnya sudah kami ambil. Karena dulu saya pernah membantu manusia itu. Apa yang kamu bantu dari amalan tadi? Untuk memberikan keselamatan dan rezekinya itu supaya lancar. Oh, apakah manusia tahu kalau selama ini keselamatannya itu ternyata yang membantu kamu dan rezekinya lancar? Tidak mengetahuinya. Karena yang dibaca itu adalah sebuah amalan yang baik. Oh, seperti bacaan-bacaan. Lalu, saya kalau menanyakan sesuatunya lebih, saya perlebar. Di mana di dunia sekarang ini banyak manusia menyampaikan amalan-amalan tertentu digunakan untuk melancarkan rezeki, melancarkan sebuah hajat-hajat tertentu. Apakah itu juga amalan yang tersambung atau terputus sebenarnya? Secara umum yang mungkin disampaikan banyak manusia. Yang terputus tidak ada sambungannya. Ya itu memang jelas tidak ada sambungannya. Namun apakah yang banyak disampaikan manusia-manusia melalui sebuah acara-acara tertentu itu termasuk dari amalan yang terputus atau tersambung sih? Semuanya itu terputus. Loh, kok bisa kamu mengatakan terputus? Kenapa tidak bisa? Kalau di dalam hatinya itu tidak mengingat sedikit pun Tuhannya itu. Oh, ketika dia membaca di dalam hatinya itu ingin supaya keinginannya itu semua terwujud, terkabulkan. Itu yang salah. Jadi begitu. Oh, ya. Terus saya juga mau bertanya kepada kamu, dari apa yang kamu kerjakan itu kan ya pelik kalau dipahami dari setiap manusia dan mungkin sulit juga diterima akal rasional manusia. Bagaimana cara manusia mengetahui amaliyah itu terputus, amaliyah itu tersambung? Itu caranya kayak apa? Apakah harus cross check pakai sebuah syarat sila-sila yang ada bukunya, atau harus cross check kepada manusia tertentu dulu, atau harus kayak mana sih? Mudah. Itu bisa dilihat di dalam hatinya itu. Siapa manusia bisa melihat hati manusia?
Ya tidak bisa. Terus caranya apa melihatnya? Ya tetapi itu yang dia rasakan itu di dalam hatinya itu sendiri. Apakah dia masih mempunyai dendam, mempunyai sifat-sifat seperti kami? Oh, jadi cara melihat secara garis mudahnya itu begitu. Persifatan manusia di dalam tubuhnya itu gampang tersinggung. Itu. Ketika orang itu dihina, lalu dia marah. Itulah golongan kami. Kalau dia dihina, tidak marah, atau membiarkan saja atas rindu, itu yang benar. Oke. Jadi jelas begitu, ternyata sedikit tandanya pemirsa jika kita mengamalkan amalan yang sesuai itu hati kita, niatan kita itu kan sesuai kepada Allah, niatan kita menyembah ridho Allah, dan juga amalan itu pun akan membawa dampak baik kepada manusianya gitu. Dari dalam hatinya sendiri kan terpancar sifat-sifat negatif tadi pun akan sedikit terkurangi begitu. Iya, dan akan digantikan energi positif. Yang akan menebar kebaikan, kebaikan itu. Lalu begini, kalau manusia sudah cenderung mengamalkan amalan tertentu dan mereka mengalami kesakitan hingga terjadi wujud penyakit nyata seperti ini, bagaimana solusinya? Anak kadang manusia kan berpegang teguh. Solusinya ya mengamalkan lagi supaya nanti sembuh dan akan kembali lagi. Berarti sama saja masuk ke dekapanmu lagi, kan begitu. Itulah golongan kami yang paling jujur. suka. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak jujur akan hancur. Ya Allah. Jujur. Iya. Apakah manusia itu akan dengan mudah meninggalkan amal yang selama dijalani bertahun-tahun? Apakah akan mudah mereka rela meninggalkannya? Tidak. Tidak semudah itu. Orang itu kalau sudah ada keyakinan sama apa yang diamalkan itu, kamu bicara apapun itu tidak akan digubris. Seolah-olah kamu itu ngomong apa sih, ngoceh apa? Kamu anak kemarin sore. Seperti itu tanggapannya di dalam hatinya itu. Iya, saya paham. Namun itu semuanya kan ya nanti akan menjadi kehendak Allah kan gitu. Dan semua yang terjadi pun ya itu semua pasti menjadi rancangan Allah ya. Dan sebagai manusia kan kadang-kadang manusia mencari obat kalau mengalami penyakit tertentu, misalnya diberikan sebuah obat-obat yang nyata di dunia manusia itu ada obat yang sedikit menghancurkan golongan kami. Obat-obatan nyata yang dikonsumsi manusia setiap saat itu tertentu di tempat-tempat tertentu jadi digunakan untuk manusia sakit, apa itu tidak bisa menyembuhkan obat-obat itu? Itu tidak semuanya untuk sembuh. Terus? Tidak langsung sembuh untuk obat-obatan seperti itu. Kalau kami itu membutuhkan proses batu lama. Oh, kalau kami hanya menggunakan ini yang sudah didoakan guru kami kan gitu. Kenapa kamu melihat? Jangan kenapa? Memang isinya apa? Golongan putih itu. Apakah dia benturan dengan kamu? Sangat berbenturan sekali. Oh. Sedikit pasukan saya sudah dihancurkan. Kamu dulu jin, kamu kembali ke jin lagi? Tidak. Tidak mau. Sekarang assalamualaikum malaikat bilang jasad ibu Hindun yang ada di foto ini, saya mohon dengan sendiri malaikatnya aktif, seluruhnya bangkit, dihancurkan kerajaan-kerajaan dari seluruh amalan-amalan ibu Hindun. Allah. Allah. Semakin terputus, tidak tersambung dengan amalan-amalannya sendiri, semakin terputus.
Kamu udah sampai sini, kamu apa? Ya saya mau pulang. Pulang kemana? Percepat. Ya tidak. Mau pulang kemana? Ya kamu ambil jasad ibu aja ini, keluarkan semuanya. Allah. Keluar seluruhnya. Jadi kamu tekan seluruh sari-sari tubuhnya. Di bagian lambung, perut, di bagian dadanya, di bagian kepala, yang buat dia malas makan itu seluruhnya, seluruh rohnya dan sukmanya dan seluruh kepada bagian pelengkap gaibnya, kamu kembalikan seluruhnya utuh, jadi tidak langsung hancur. Keluar semuanya. Assalamualaikum. Terus sekarang stempel perintah dari Sang Hyang Nurjaya ini masuk. Apa ini? Ambil pasukanmu dan jasad ini seluruhnya. Semua pas-pas saya semuanya. Dan efek amalan-amalannya timbul seluruhnya terputus. Sama racun-racunnya pun otomatis ikut tidak tertinggal, dan efek kotoran-kotorannya yang membuatnya dari gaib nyata itu pun terputus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sudah. Lalu kalau manusia masih mengamalkan amalan-amalannya, berarti nanti dia kan lebih susah untuk sembuh kalau begitu. Lebih sukses. Bukan hanya orang itu saja. Secara umum manusia pada umumnya ada banyak yang mengikuti. Seolah-olah itu amalan yang lebih baik dari yang lain. Dan saya mohon dengan seluruh pasukan desa ibu aja ini dibuatkan seluruhnya, tarik semuanya ke tangan saya. Bergabung jadi satu, lengkap. Seluruhnya terputus dan tidak berdampak lagi apapun sedikit pun. Tidak semudah itu. Kenapa kok nggak mudah memutus amalan manusia ya? Kenapa sebagai makhluk gaib? Dan karena dia sendiri yang melakukannya. Oh gitu. Dia dikehendaki sendiri. Karena mempunyai keinginan dan niat itu sendiri yang akan lebih susah. Berbeda dengan kodam-kodam leluhur begitu. Berbeda. Berarti kalau manusia punya ilmu juga tertentu itu malah lebih susah lagi kalau dia tidak tersadar untuk melepaskannya. Kecuali orang itu kembali bertobat kepada Tuhannya dengan cara benar. Itu akan meringankan tubuhnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang buah rantai asli sedikit gaib ini di seluruh pasukan-pasukan. Kurang aja sekali kamu. Dan racun-racun dan efek-efek dan kotoran. Masuk, stempel perintah masuk. Allah. Dan saya kembali ke jasad itu. Masuk dirangkat, semua dilempar. Semua. Sehat mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit pengalaman nyata mengenai perihal amalan. Ya, dimana amaliyah itu terputus sanad sambungan silsilahnya hingga berdampak fatal kepada jasad seorang manusia. Dan semoga saja dari hal ini pun setidaknya menjadi sebuah introspeksi diri bagi kami maupun para pemirsa. Semoga tidak sembarangan menjalankan amaliyah, lebih-lebih pun nanti semoga diberikan hidayah dan kembali ke jalur yang sesuai dan benar-benar tersambung. Dan dari hal itu pula seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya jika kita yang dulu pernah menjalankan entah itu sebagai ilmuwan, entah itu sebagai amalan, maka untuk memutus hal itu semua mata rantainya dari manusia
pribadinya dululah, kembali ke jalan yang benar, itulah solusi utamanya. Jika tidak, maka dari hal itu pun akan susah untuk diputuskan seputus-putusnya begitu. Dan semoga dari hal ini semoga menjadi sebuah penggerak hati bagi para pemirsa yang memiliki pengalaman yang sama begitu kiranya. Dan semoga yang mendapatkan pemahaman hidayah nantinya pun segera melaksanakan yang sesuai dengan tahapannya masing-masing begitu. Dan dari kami sebagai manusia, jika banyak kekurangan baik itu tutur kata, bahasa maupun tingkah laku, itu karena kebodohan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.